Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aini Latifah, SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Jember. Saya adalah mahasiswa PPG Darjah tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan mempersembahkan video praktek mengajar dengan tema ibadah kurban, dibuat pada tanggal 14 Mei 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pagi hari ini, guru minta untuk berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Boleh, silakan Salud untuk memimpin doa. Istiqdadan Isa dadana. Azari Suraya, Naila Marisa, Natania Naima, Konita, Sadrina, Zahwa. Alhamdulillah ada semua nama ya. Alhamdulillah ada semua. Hari ini Bu Guru akan mengajar pelajaran apa? Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang akhlak religi. Apa saja? Zuhud, qanaah, amanah, dan menepati janji. Semoga kalian di rumah juga diaplikasikan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang amanah, jujur, dan menepati janji. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari
mendoakannya. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ayat kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan untuk penyembelihan kurban. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya kurban itu sangat dianjurkan atau sunnah. Sunnah apa tadi? Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata korban, ya? Korban ya? Ibu. Yang artinya dimaknai dengan mendekatkan atau pendekatan. Sedangkan menurut istilah kurban berarti melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban untuk meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Setelah ketentuan untuk berkurban. Ketentuan hewan kurban itu ada beberapa. Dan apa saja hewan yang bisa dikurbankan? Ada sapi, unta, apalagi kambing, domba. Ada berapa? Ada 5 tempat. Ada unta, ada sapi, ada kerbau, kambing dan domba. Berarti ada 5 ketentuan hewan yang bisa dibuat kurban. Nah, ya. Kapan waktu penyembelihan? Ayo kapan? Pada saat hari raya Idul Adha. Setelah sholat Id, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Penyembelihan kurban tidak harus di tanggal 10, boleh di tanggal 11, 12 dan 13, yaitu pada tanggal atau hari Tasyrik, di mana di tanggal itu tidak boleh berpuasa karena masih hari raya Idul Adha. Dari sini bisa dipahami. Nah, ada adab dalam penyembelihan. Apa saja adabnya? Yang pertama, menyembelih hewan harus dilakukan dengan alat yang tajam. Tidak boleh menyembelih itu tidak alat yang tajam atau tumpul. Karena apa? Dapat menyiksa hewan. Jadi harus tajam. Yang kedua, tidak boleh menyembelih hewan dengan gigi atau kuku. Boleh ya? Yang ketiga, sasaran yang dipotong adalah 2 urat nadi yang ada di leher. Jadi kalau menyembelih 2 urat nadinya itu harus terputus. Ya. Yang keempat, hewan yang disembelih hendaknya diarahkan ke mana? Diarahkan ke kiblat. Yang terakhir, ketika menyembelih hewan hendaknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, jadi membaca basmalah dulu lalu takbir. Ya. Nah, ini ada buku, ada video, bisa kalian tonton. Sudah lihat tadi videonya. Nah, apa maksudnya? Bahwasanya indahnya berbagi. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang berkurban, bagaimana? Pasti tidak bisa menikmati daging kurban. Gitu ya. Jadi kalau ada yang berkurban, pasti semua keluarga pasti akan menikmati daging
sebat itu. Nah, Bu Guru akan memberikan soal permasalahan. Nah, nanti Bu Guru bagi kelompok. Ini kelompok Nabi Adam, kelompok Nabi Nuh, kelompok Nabi Ibrahim, kelompok Nabi apa? Musa, kelompok Nabi Isa, kelompok Nabi Muhammad. Masih ingat kelompoknya? Sudah menjadi kelompok. Kalian silakan mengerjakan yang ada di LKPD lembar yang Guru siapkan. Bisa kalian mencari di buku paket dan boleh didiskusikan bersama teman-teman. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Bisa? Bisa. Jadi Sudah semua kelompok? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah, tolong teman yang lain mendengarkan apa yang dibacakan. Silakan ya. Dari kelompok Nabi Adam, anggota Jawa, Alim, Bina, Azelin. Dari kelompok Nabi Nuh, anggota Syarun, Kaya, Kailam, Fahya. Dari kelompok Nabi Musa dengan anggota Nabila,
laki-laki. Yang terakhir ini selalu peduli kepada sesama walau hanya berbagi. Apa hikmah yang kita dapat kalau kita berkurban, mengeluarkan kurban? Apa hikmahnya? Yang pertama, apa? Dibaca sama-sama. Meneladani Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan, yaitu orang yang dicintai siapa? Yaitu Nabi Ismail. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini selesai dan guru harap tetap semangat. Semangat belajar, semangat di rumah maupun di kelas di sekolah. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Apa kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, tentang keikhlasan ikhlas dalam berkurban. Yang kedua, meneladani dari siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hewan-hewan yang bisa dikurbankan hewan apa saja? Sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba. Usianya gimana? Harus cukup usia. Kalau unta 5 tahun, kerbau sapi 2 tahun, sedangkan kambing dan domba minimal 1 tahun. Semoga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelak kalau punya rezeki lebih bisa Nah, untuk pelajaran minggu depan yaitu tentang Akikah. Guru akhiri pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.